sekali pemirsa gaya berdebat seorang Gibran Rakabuming Raka dengan gaya Jokowi pemirsa. Menggunakan istilah-istilah yang tidak awam bahkan juga singkatan. Ini memang sudah dilarang, harus ada penjelasannya kalau menyampaikan singkatan. Seperti itukah mungkin dengan definisi, tapi kalau misalnya orang nggak tahu definisinya juga sama aja, ini gaya Jokowi sekali. Atau mungkin jangan-jangan ada strategi lain nih Mas Billy? Sebenarnya begini, kalau bahas sedikit terkait itu, namanya debat ada taktik, ada substantif, ada normatif, ada etis, ya. Dan sebenarnya kita kalau menjadi seorang debator itu udah diajar untuk menghabiskan 5-10 detik di depan untuk melakukan klarifikasi. Dan itu harusnya bisa dilakukan oleh kedua cawapres kemarin. Diberikan kesempatan untuk 5-10 detik. Dan saya ingat Cak Imin itu melakukan klarifikasi. Dulu, apa itu maksudnya? Baru kemudian kita bisa menjawab basisnya apa, definisinya apa. Batasannya apa? Biasanya seperti itu kalau dilatih sebagai debator. Tapi kemudian KPU mengeluarkan aturan bahwa kemudian tidak boleh menggunakan istilah yang patuh dari tim 02, kita patuh mengikuti semua aturan. Berarti nggak ada istilah lagi nih? Yang ada tentunya tidak ada. Ya kita mengikuti aturannya kan tidak ada kan seperti itu. Dan salah satu topik yang kemarin dibahas oleh Mas Gibran itu topik yang sangat substantif, CCUS yang dijawab oleh Pak Mahfud, kemudian SGIA, SGIE apalah itu dengan menggunakan terminologi yang sebenarnya relevan dengan topik debat malam itu. Nah, untuk isu besok sebenarnya itu adalah isu masa depan, isunya Mas Gibran banget. Dan banyak karya-karya dia yang sudah dia lakukan di bidang tersebut. Ya, mau bicara masalah sampah, mau bicara masalah energi terbarukan, pangan, beberapa inovasi yang tentunya saya akan keep karena harus ada elemen of surprise. Tipikal Mas Gibran ya untuk memunculkan hal tersebut nantinya. Oke. Kalau dari 03 seperti apa? Kan ada beberapa part memang Pak Mahfud tidak bisa menjawab ya pertanyaan dari Gibran. Apa jangan-jangan akan pakai strategi seperti itu? Banyak istilah yang mungkin tidak tahu. Prof Mahfud saja yang tahu ini seperti apa. Disitulah dibutuhkan dalam suatu perdebatan, dalam suatu diskusi. Kita tidak boleh pakai istilah hanya kita sendiri mengetahui. Karena harus kita persamaan konsep dulu. Gitu ya. Apa dimaksud dengan definisi itu? Itulah yang dilakukan kemarin yang sudah tanda kutip dirubah oleh KPU. Oleh karena itu sama saja ketika Pak Jokowi melakukan 5 tahun yang lalu itu tidak tepat juga. Ditiru oleh Gibran. Untung KPU memberikan koreksi. KPU benar dalam hal ini. Nah, kemudian saya ambil satu contoh. Mahasiswa saya yang sekarang, saya tanya, tahu nggak kamu kepanjangan ABRI? Nggak tahu dia. Kepanjangan TNI, tahu dia. Artinya bahwa bukan di situ substansinya, materinya. Baru yang kedua saya mau tanggapin adalah, kalau dikatakanlah undang-undang mandek gitu ya, kata beliau, kata Mbak Billy tadi, yang punya visi misi itu Joko Widodo, bukan menteri. Berkali-kali Pak Joko Widodo mengatakan, yang punya visi misi presiden, bukan menteri. Jadi kegagalan kemerdekaan itu adalah kegagalan Pak Joko Widodo. Jadi karena dia punya visi, nggak mungkin menteri menabrak visi misi tersebut. Kemudian dalam konteks perdebatan, menurut saya, kami sebenarnya silahkan kalau memang saling mengalahkan atau menjatuhkan, tapi kami dalam perdebatan yang kami buat adalah bagaimana memenangkan rakyat, merangkul rakyat supaya mereka bisa paham tentang program yang kami tawarkan. Itu yang kami sampaikan. Jadi kami dalam konteks tidak pernah kami berpikir untuk menjatuhkan. Nah, namun perdebatan yang kemarin Pak Gaj hanya memberikan data kok. Data itu sangat baik sekali dan ketika berdiskusi tersebut. Sebentar, saya belum selesaikan dulu. Nah, oleh karena itulah maka dalam suatu perdebatan adu argumentasi, adu gagasan, adu data, adu rasionalitas. Tidak misalnya katakanlah sorry, gemoy-gemoy, nari-nari, baru kemudian keluar ucapan misalnya Anies begitu. Itu tidak etis itu dalam perdebatan. Pertanyaan Mas Gibran bukan masalah dia nggak bertanya apa singkatan CCUS, dia bertanya substansi dari pertanyaan tersebut. Pak Jazilul, ini seperti apa? Strategi apa yang kemudian akan dilakukan oleh Cak Imin? Apa jangan-jangan memberikan pertanyaan membuat Gibran tidak berkutik untuk menjawab? Ini ibaratnya kita lakukanlah gitu cara yang sama. Seperti apa Pak Jazilul? Ya tentu kita akan gunakan berbagai cara, yang penting publik bisa menangkap dengan baik. Misalkan soal SGIE kemarin kan jadi berkah buat kita karena ternyata singkatannya itu selepet Gus Imin top, kira-kira begitu. Nah, menurut saya pada debat yang terakhir ini baik Caimin maupun Pak Mahfud, saya berharap selain hal-hal yang sifatnya normatif seperti disampaikan oleh Prof Adi tadi, berbagai masalah yang harus ditanyakan kepada cawapres, tidak kalah pentingnya juga siapa tahu Prof Mahfud bertanya soal etik kepada Gus Muhaimin. Berapa skor etik dari
saudara Gibran yang nyalon jadi wakil presiden dengan melalui Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena Pak Mahfud ini mantan Ketua Hakim Konstitusi. Namun selama ini beliau sangat normatif, tidak pernah bicara soal etik. Oleh sebab itu menurut saya kesempatan terakhir juga saya berharap Prof. Mahfud mengeluarkan hal-hal yang terkait dengan fundamental di negeri ini. Selain soal pangan, selain soal energi, selain soal konflik agraria, saya pikir ini ada konflik di tengah masyarakat. Kaitannya dengan konflik etik, menyangkut masalah yang terakhir diputuskan oleh MK. Jadi menurut saya debat keempat ini, Mbak Caca, ini adalah peluang bagi Gus Muhaimin untuk mengeksplor lebih jauh, untuk bertanya hal-hal yang lebih mendasar. Kaitannya dengan pangan, kaitannya dengan energi, dan lebih dari itu kaitannya dengan etik yang sekarang di posisi saudara Gibran harus dipertanyakan. Karena itu menjadi pertanyaan masyarakat secara umum. Supaya apa? Supaya tidak jadi bisi-bisi, supaya tidak jadi rasan-rasan, tapi menjadi sesuatu yang dibicarakan di tingkat debat, gitu. Dan publik tahu. Jadi Pak Emrus saya pikir harus gentle untuk mengatakan itu. Jadi ini bukan soal tata krama, sopan santun, tetapi supaya apa yang dibicarakan oleh publik itu juga dibicarakan oleh cawapres. Pak Jazilul, cukup Pak Jazilul. Mungkin sekarang saya ke Mas Adi Pak. Mas Adi Pray, kira-kira analisis atau mungkin apa ya ini? Kira-kira ini penerawangan dari Mas Adi Pray, apa yang akan terjadi dalam debat cawapres? Apakah tidak akan ada lagi lah SGIE atau istilah karbon storage? Jangan-jangan yang akan menjadi kuncian bintangnya di scoring ini Gibran oleh berdua. Ini seperti apa? Ya bisa saja satu sama yang lain itu minta diskor ya. Cuman begini Cak, kalau saya melihat debat secara umum ini antara tuntutan untuk tampil secara maksimal dengan substantif dengan hal-hal yang sifatnya gimmick ini campur aduk ya. Kalau mau jujur sebenarnya semua paslon itu pasti punya intensi untuk tampil dengan bagus, dengan data-data yang akurat dan objektif. Cuman kalau tak ada saling sahut dan saling menyerang itu nggak jadi pembicaraan Cak. Ganjar itu di debat pertama dengan Prabowo, dengan Anies Baswedan, saya kira ngomongnya bagus. Cuman karena nggak nyerang Prabowo, nggak jadi perdebatan. Yang diomongkan seakan-akan ada perkelahian antara nomor 1 dan nomor 3. Oleh karena itu bagi saya, untuk kebutuhan panggung pasca debat sebenarnya, menyerang satu sama yang lain adalah menjadi kunci bahwa mereka akan terus menjadi resultante dalam perdebatan-perdebatan publik. Karena perdebatan dalam debat capres dan cawapres ini kan bicara 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Enggak ada apapun yang bisa ditangkap secara substantif. Bagaimana mungkin bicara tentang ekologi secara komprehensif? Jawabnya cuma 2 menit. Bicara tentang ketahanan pangan supaya kita tidak impor beras misalnya dari Vietnam, dari Thailand dan seterusnya. Jawabnya 1 menit. Oleh karena itu pilihan kata dan diksi sebagai bagian untuk expose pasca debat itu penting. Misalnya kalau saya jadi presiden dalam 2 tahun haram hukumnya Indonesia mengimpor beras. Itu mantap itu. Atau misalnya kalau saya jadi presiden 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kita akan beralih pada teknologi dengan renewable energy. Itu saya kira akan menjadi perdebatan. Apakah itu terrealisasi atau tidak? Sebagai sebuah janji politik, sebagai sebuah bahan perdebatan, itu penting untuk disampaikan. Karena kalau kita tahu, hampir semua janji politisi, nyaris tak satu pun 100% itu bisa diimplementasi. Oleh karena itu, data-data, argumen, termasuk pilihan kata, menjadi penting sebenarnya untuk disampaikan sebagai exposure untuk kepentingan bahwa debat itu ada show selain substansi tentu saja. Makin penasaran ini kita pemirsa dengan gelaran debat cawapres yang akan digelar hari Minggu, tapi pastinya nanti nontonnya di TV One dong, karena pasti TV One akan menghadirkan yang spesial, bahkan juga analisisnya. Terima kasih ya. Mungkin closing statement saja di sini untuk 1, 2, dan 3. Kira-kira ini bagaimana? Debat cawapres Pak Mahfud akan 100% atau mungkin 120% seperti apa? Baik, kami tetap pada posisi bagaimana menjelaskan program dan gagasan kami. Tak ada satu niat pun untuk menyerang salah satu pihak. Tapi kecuali memang kalau ada sesuatu katakanlah pandangan-pandangan yang kelihatannya tanpa mengindahkan etika, tentu kita harus sadarkan lawan debat kita itu. Demikian. Dari 2 seperti apa? Isu energi, isu lingkungan, isu ketahanan pangan adalah isu masa depan, isu anak muda, isu Mas Gibran banget.
Jadi kita lihat aja surprise-surprise apa yang akan Mas Gibran angkat nanti. Pak Jazilul seperti apa kemudian? 100% nggak Caimin atau 200% jangan-jangan? Pendek saja, harapan semua relawan Amin untuk Gus Muhaimin gaspol. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah ewo pakai ewo, gaspol saja. Siap. Supaya publik lebih menikmati debat. Supaya publik juga lebih bisa menangkap suasana yang sesungguhnya. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Pak Jazilul, terima kasih Bang Emrus, Mas Billy, bahkan juga Mas Adi Pray. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana akan menghadirkan sejumlah informasi pemirsa usai jeda berikut.